Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita mengundang kuasa Roh Kudus. Pertanyaan kuis yang pertama untuk kelas 71. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Terdapat dalam kitab pasal dan ayat berapa? Silakan yang bisa jawab kelas 71. Kejadian 1 ayat 27. Baca lagi yang kencang. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, terima kasih untuk kelas 72. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Boleh bawa Alkitabnya, kita bisa lihat sama-sama. Buka. Oke, masih belum. Oke, sekali lagi membacakan. Ya. Oke, coba ke depan. Matius 16 ayat 18. Oke, benar. Silahkan. Kelas 73. Sebutkan ciri-ciri umat Allah yang pertama. Silakan. Yang pertama, ciri-ciri umat Allah. Menurut Wahyu 14 ayat 12. Menurut perintah Allah sebagai bukti kasih. Itu yang kedua. Yang pertama. Iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Oke, terima kasih. Nah, ciri-ciri umat Allah yang pertama, iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang kedua, menuruti semua perintah Allah sebagai bukti kasih kita kepadanya. Yang ketiga, kelas 81. Boleh dijawab ciri-ciri umat Allah yang ketiga? Memiliki kesaksian Yesus. Oke, benar sekali. Memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Yang keempat, kelas 82. Apa ciri-ciri umat Allah yang keempat? Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Good, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Yang kelima, ciri-ciri umat Allah yang kelima, kelas 91. Ciri-ciri umat Allah yang kelima adalah Dimusuhi dan dianiaya oleh setan karena menegakkan kebenarannya. good. Oke, terima kasih. Dimusuhi dan dianiaya oleh setan karena menegakkan kebenaran.
Kelas 92. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Terdapat dalam kitab Wahyu 12 ayat 17. Oke, terima kasih. Sekarang untuk rebutan, kelas mana saja bisa. Ya. Di awal pembicaraan pendeta kemarin, ada 2 penemu. Oke, boleh siapa saja ke depan? Hah? Joshua duluan angkat tangan ya, kita dengar ya. Alexander Graham Bell dan Thomas Alva Edison. Oke, terima kasih. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Sebutkan ayat pertama dalam Alkitab. Cepat ke depan dan isinya apa? Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, good. Nah, kita tetap berdiri. Memeli akan membagikan hadiah. Untuk Sergio yang mendampingi sampai hari Jumat, boleh juga ke depan, pianis kita boleh memilih hadiah. Terima kasih, dan juga yang datang tepat waktu tadi, William. Oke, William dan Teresia. Teresia udah di depan ya, oke. Mereka tinggal milih, Mem. Yang lain masih ada besok ya. Besok lebih banyak soalnya. Ya, karena besok kita akan menghabiskan hadiah-hadiah. Datang lebih cepat, kita akan mulai jam 7 sekalian penutupan KKR kita dan sahabat pendidikan. William, boleh ke depan? Tadi yang datang. Oh, sudah. Oh iya, oke. Nggak kelihatan paling pertama di sini ya. Oke. Terima kasih. Kita akan bertenang diri untuk mengikuti lagu-lagu pendahuluan yang akan dipimpin oleh chorister. Yang ini dapat 2 karena datang tepat waktu dan menjawab. Oke, terima kasih, silakan duduk. Tuhan memberkati. Senang semua ya dapat hadiah ya. Oke, selamat pagi. Kurang semangat. Sekali lagi ya. Selamat pagi. Sekali lagi dong, semangat orang muda. 1, 2, 3, selamat pagi. Iya, terima kasih. Oke, karena diawali tadi dengan hadiah-hadiah ya, semua merasa senang. Mari kita membesarkan nama Tuhan karena Tuhan layak kita puji. Kita sekali lagi mengulang lagu buka kemarin. Mem dengar masih sedikit yang bernyanyi ya. Lagu Oh Magnify the Lord. Operator boleh ditampilkan? Yang bawa agenda nomor 12. Nomor 12, suaranya lebih besar ya yang bawa agenda ya. Oke, sepertinya masih menunggu. Kita pelan-pelan. Boleh Abang Sergio? Oh, magnify the Lord, for His work to be praised. Oh, magnify the Lord, for His work to be praised. Hosanna, blessed be the Lord, and may the God of my salvation be exalted. Hosanna, blessed be the Lord, and may the God of my salvation be exalted.
exalted. Bisa? Bisa ya? Tes. Ah, ini lebih besar suara mic-nya. Oke, sekali lagi lebih cepat. 1, 2, 3, 4. Oh, magnify the Lord, for He is worth to be praised. Oh, Hosanna, blessed be the Lord, and may the God of my salvation be exalted. Hosanna, blessed be the Lord, and may the God of my salvation be exalted. Oke, oh magnify the Lord, kita bagi-bagi ya. Oke, boleh sekali lagi? Lihat tangan mem ya. Oh, seni semua. Oh, magnify the is worth to be, for He is worth to be. Oh, magnify the, oh, magnify, for He is worth to, for He is worth to. Oh, bareng. Blessed be the Lord, and may the God of my salvation be exalted. Hosanna, blessed be the Lord, and may the God of my salvation be exalted. Oke, terima kasih. Lagu kedua ini akan menjadi lagu buka kita, lagu yang kita pelajari hari Selasa. Masih ingat nomor berapa yang bawa agenda? 47 ya. Ya, 47. Oke, musik. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing keeps growing and growing in me. Once again. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing and praising my King. When and love all the things that He has done for me, my heart is filled with overwhelming thankfulness indeed. The blessings He bestows upon my life and on my own. Oh, I got to say it loud and clear, and I know I'm not alone. What a keep singing, wonderful Lord we have. His love overflowing keeps growing and growing in me. Louder, what a good, wonderful, wonderful Lord we have. With love so amazing and praising my King. With love so amazing. With love so amazing, I'm praising my King. Oke, terima kasih. Selanjutnya diserahkan kepada MC.
Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Masih kurang semangat, selamat pagi untuk kita semuanya. Baiklah, terima kasih. Sebelum memulai acara kebaktian singkat kita pada hari ini, mari kita undang Roh Kudus agar datang di tengah-tengah kita. Kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memuji Tuhan yang menjadi lagu lagu buka kita pada pagi hari ini, yaitu dari agenda nomor 47 halaman 162 Wonderful Lord yang dibawakan oleh Memzen. Kita berdiri sama-sama. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing keeps growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. With love so amazing, I'm praising and praising my King. When I think of all the things that He has done for me, my heart is filled with overwhelming thankfulness indeed. The blessings He bestows upon my life and on my home. Oh, I've got to say it loud and clear, and I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing keeps growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love amazing, I'm praising and praising my King. With love I'm praising and praising and praising my King. Diharapkan kepada seluruh siswa kami agar tenang, kita satukan hati, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas berkat-berkat yang masih boleh kami rasakan, yang Engkau berikan bagi kami mulai dari hari-hari kami yang lalu hingga pada saat ini. Bapa yang baik, pada saat ini kami sedang melanjutkan acara KKR kami, kiranya Engkau berkati kami Bapa, Engkau urapi kami, hadir di tengah-tengah kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Ferdi Nainggolan dengan baik, dan kami juga boleh menjadikannya sebagai pedoman kami di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Begitu juga Bapa yang baik, berkati seluruh siswa-siswi kami, kiranya Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu, Engkau berkati juga orang tua mereka Bapa, agar dapat mencukupkan kebutuhan mereka. Begitu juga Bapa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yaitu Pendeta Ferdi Nainggolan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan agar boleh menyampaikan firman-Mu di tengah-tengah kami dengan baik. Bapa yang baik, untuk semua aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Terimalah doa kami ini Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari yang pertama SDPAC dan yang kedua TKPAC. Kepada SDPAC kita persilakan. Udah, nggak ada pakai bicara. Ujung. Jorgi, sini ujung. Boleh nggak kamu nggak usah bicara, kalau saja. Ya. Tadi nomor 1, kamu nomor berapa? Diam, diam. Diam. Nggak usah pegangan. Oke, sini nak geser sedikit ya. Ya. Geser dikit, geser. Ya, geser, geser. Geser. Ayo. Geser lagi Pak ya. Boleh nggak bicara? Udah. Kamu ini setan, nanti kamu urus diri kamu. Siap, siap sayang. Pandangannya ke depan, pandangannya ke depan. Simon Petrus Anselmo. 1, 2, ya. Simon. Sama-sama. Simon Petrus Andreas. 1, 2, ya. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zealot, Matius, Bartholomeus, Yudas Iskariot, 12
Terima kasih untuk persembahan pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan dengarkan persembahan pujian dari TKPAC. Diharapkan kepada seluruh siswa kami supaya tenang dulu karena kita ini sedang kebaktian.
debtors, and lead us into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Children, God is love, God is love. Praise Him, all the little children. God is love, God is love. Kita menyanyikan lagu tema kita sama-sama berdiri. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas pagi yang indah, kami boleh bertemu di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau, berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu ini. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini dua lagu pujian yang sudah kita dengarkan. Secara khusus saya senang mendengarkan anak-anak bisa bernyanyi di depan ini. Terima kasih untuk TK dan SD, terusus MEM yang sudah mengajari anak-anak adik-adik kita ini. Kita berdoa semoga adik-adik ini boleh pintar dan mem-mem diberikan kesehatan guru-guru kita di tempat ini. Baiklah, kalau kita lihat masih tema yang sama, walking with Jesus.
berjalan bersama Yesus. Kalau kita bicara berjalan bersama, artinya kita bergandengan. Atau bisa saja satu di depan, satu di belakang. Satu di kiri, satu di kanan. Jadi memang demikianlah kalau kita berbicara bersama. Kalau tema kita satu minggu ini, kita berjalan bersama dengan Yesus. Jadi kalau Yesus berjalan di samping, kalau Yesus berjalan di kiri, kita berjalan di kanan. Kalau Yesus berjalan di depan, kita berjalan di belakang. Yang pasti apa yang Tuhan jalani, kita sebagai umat Tuhan, sebagai ciptaan, adalah hal yang seharusnya kita ikut Yesus. Sudah barang tentu Yesus mau kita damai sejahtera. Tapi dengan catatan, siapa yang mau berjalan dengan Yesus? Oke, kita pasti punya yang namanya gadget. Kalaupun kita tidak punya, di rumah kita pasti ada yang namanya handphone. Kalau di slide, saya ambil brand Samsung, tapi bukan promosi. Ini cuma contoh saja. Saya ambil brand yang namanya Samsung. Kalau kita lihat di layar, sama saja. Kalau kita lihat sekilas, ini HP Samsung. Sama saja, tidak ada yang berbeda. 2 titik di atas, garis panjang, titik, sama saja. Ada Samsungnya, lalu ada tombol di tengah, sama saja. Tidak ada bedanya kalau kita lihat sekilas. Tapi yang ada di layar ini 2 HP yang berbeda. Ada yang namanya ori, lalu ada KW. Kita tahu ori itu asli dan KW itu tiruan. Setiap brand, setiap elektronik khususnya pasti ada yang namanya peniru. Apalagi kalau dilihat merek ini jaya, laris, maka orang-orang pasti akan menirukan yang laris ini. Nah, adik-adik, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat, kita belajar pagi kemarin, bagaimana ada satu gereja, hanya ada satu jalan. Sama ceritanya dengan HP tadi, Samsung tadi. Gereja juga pada saat ini khususnya, kalau kita lihat semua nampaknya baik. Memang semua baik. Tapi bukan semua gereja itu benar. Benar dalam arti apa yang Tuhan kehendaki bagi umatnya. Ini dia pelajaran kita pagi kemarin. Bagaimana umat Allah adalah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian daripada Yesus. Kalau kita mau cari mana asli, mana palsu, mana buatan pabrik, mana buatan orang, kita bisa lihat dari pabrik itu. Kalau gereja, kita bisa lihat dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan,
maka itulah yang asli. Di luar daripada apa yang Tuhan katakan, itu hanyalah buatan tangan manusia. Pelajaran kita pagi kemarin sampai di sini, di manakah hukum-hukum Allah dan kesaksian daripada Yesus. Mungkin kita sudah tahu hukum Allah ada di Keluaran pasalnya yang ke-20. Dan bisa saja kita sudah hafal ini. Dari 1 sampai 10. Keluaran 20. Bisa saja kita sudah hafal ini. Jadi kalau kita lihat orang-orang umat Tuhan adalah orang-orang yang menuruti akan 10 firman Tuhan. Dari yang pertama sampai yang 10 adalah umat daripada Tuhan. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Kalau kita pelajari 2 pagi sebelumnya, ada 40 penulis daripada Alkitab, kurang lebih 40. Tapi yang satu ini, 10 hukum Allah, ditulis langsung oleh jari Allah. Bukan orang lain, bukan murid Yesus, tapi langsung jari Allah yang tuliskan 10 firman ini. Jadi ada satu hal kekhususan untuk 10 hukum Tuhan. Bisa saja Tuhan suruh Musa untuk tuliskan ini 10 firman, tapi Tuhan mau dialah yang tuliskan, kemudian diserahkan kepada Musa dan kita terima sampai saat ini. Daniel 7 ayat 25. Mari kita sama-sama bacakan yang sudah ada di depan. 1, 2, 3. Terima kasih. Di awal tadi kita bisa lihat bagaimana orang-orang kudus dimusuhi oleh setan. Kita sudah baca Daniel 7 ayat 25. Ia di sini adalah iblis dan pengikutnya mengucap perkataan yang menentang yang maha tinggi dan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Lalu ini perhatikan, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Inilah agenda setan yang terakhir. Sampai Yesus datang, inilah agenda daripada setan. Waktu, kalau kita lihat, kalau kita pelajari, sudah diubah. Sekali lagi, waktu di sini ada 2, waktu dan hukum. Waktu kalau kita pelajari sudah berhasil setan ubah. Kenapa saya bilang begitu? Mari kita lihat dalam Kejadian pertama. Kalau bicara mengenai waktu, dari petang ke petang. Tapi kalau sekarang kita bicara waktu jam 00 sampai 00, sudah diubah.
Petang dalam arti matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi. Itulah hari yang pertama kalau kita pelajari dalam Kejadian. Tapi sekarang ini yang kita lihat adalah bagaimana awal jam itu 00 ke 00. Itulah hari yang pertama kalau sekarang. Kita bisa katakan waktu sudah berhasil, ini dia. Iya tadi, setan ubah. Lalu kemudian hukum setan akan ubah. Perhatikan ini adik-adik. Satu, sudah selesai agenda daripada setan mengubah waktu, dan kemudian hukumlah yang setan akan ubah. Dan kalau kita perhatikan perkembangan zaman saat ini, hukum sedang dikutak-katik oleh mereka yang bersama dengan setan. Hukum di sini Keluaran Fatsal yang ke-20 tadi. Oke, kemudian mari kita kembali bagaimana pada mulanya. Kalau kita lihat, ini adalah bagaimana ketika awal mula Yesus menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Sebelum ke sana, mari kita perhatikan dulu apa yang Keluaran 20 ini catatkan. Mungkin menghemat waktu, nanti kita bisa perhatikan di rumah kita. Keluaran 20 kita bisa baca dari ayat pertama sampai habis. Tapi di sini saya akan ambil yang penting-pentingnya saja. Keluaran 10. Kita sudah hafal ini. Yang menjadi pertanyaannya, yang mana dari 10 hukum ini yang berbeda sampai sekarang? Inilah hukum yang setan berusaha kutak-katik untuk dia hapuskan atau dia gantikan. Kalau kita lihat hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya yakin semua agama, semua etnis, semua gereja pasti setuju dengan ini. Juga yang kedua, menyerupai yang ada di langit atas, yang ada di bawah, dan ada yang di bumi, jangan membuat patung bagimu. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Pasti semua gereja masih setuju dengan itu. Lalu yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah semua setuju dengan hal ini? Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mencap saksi dusta, jangan mengingini rumah ataupun kepunyaan sesamamu. Ada satu dari 10 hukum ini yang menjadi pertentangan sampai saat ini. Dan hanya satu inilah yang membuat kita berbeda. Karena satu inilah yang membuat kita ada di sana, ada di sini, ada di mana-mana. Kalau kita belajar daripada kebenaran Alkitab, kita akan bersama-sama dimanapun memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun kembali bagaimana ilustrasi yang pertama tadi, kalau dia banyak peminat, itu setan pasti tiru. Supaya ada juga mengikut daripada setan ini. Oke, kita kembali. Yang menjadi masalah terbesar dalam 10 hukum Tuhan adalah bagaimana menguduskan dan mengingat akan
hari Sabat. Ada banyak sekali teori-teori mengenai hari Sabat, banyak tafsiran-tafsiran di luar sana mengenai hari Sabat. Hari apakah itu? Dan kenapa harus kita kuduskan? Kita kembali pada mulanya. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Tapi pada hari ketujuh Tuhan itu berhenti. Dia memberkati dan menguduskan. Adik-adik sekalian, Tuhan itu maha kuasa. Dia tidak pernah capek. Tapi di hari ketujuh dia berhenti. Berhenti bukan karena kelelahan menciptakan langit dan bumi, tapi Tuhan mau hari yang ketujuh itu adalah hari yang spesial, hari yang khusus. Oleh sebab itu dia berhenti, dia memberkati, dan dia menguduskannya. Kalau kita lihat tema kita satu pekan ini, bagaimana walking with Jesus. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan lakukan ketika kita berkata berjalan bersama dengan Yesus, apapun yang Tuhan lakukan, kita juga lakukan. Apapun yang Tuhan jalani, kita juga jalani. Sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita sebagai kita sebagai ciptaan mengikuti akan pencipta kita. Sudah sewajarnya. Dan kalau kita lihat lebih lagi, Yesus juga memelihara Sabat di Alkitab. Lukas 4 ayat 16. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan ia, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Perhatikan, bagaimana Yesus datang ke rumah ibadat pada hari Sabat dan tentunya menurut kebiasaannya. Kalau kita bicara kebiasaan, bukan sekali dua kali. Tapi kalau kita bicara kebiasaan, artinya terus menerus tanpa putus, itu adalah kebiasaan. Sekali lagi, kebiasaan Yesus. Yesus terus menerus datang ke rumah ibadat pada hari Sabat, hendak membaca dari Alkitab. Perhatikan ini. Lalu yang menjadi pertanyaannya, dapatkah kita memastikan manakah hari yang ketujuh itu? Di antara banyak sekali teori-teori mengenai hari Sabat, kita tidak bisa memastikan mana ini hari Sabat. Kalau kita lihat kembali ke ilustrasi pertama, bagaimana Samsung, semua orang, semua kalangan pasti ingin mendapatkan sebuah barang atau apapun itu yang jelas asli. Tidak ada orang yang mau ori. Tapi saya pernah ini,
ketika saya SMA, saya pengen sekali dapat handphone. Saya tidak punya uang membeli handphone yang baru. Tidak ada uang beli yang baru. Yang ada uang hanya membeli yang second. Yang manalah yang terjangkau, itulah yang bisa saya beli. Lalu saya dapat HP yang pertama, Samsung juga saya punya. Samsung dengan keadaan kantong saya, karena saya ingin sekali punya handphone, dan itu adalah handphone yang pertama sekali saya pegang, saya belilah ini Samsung. Kebetulan ada teman yang jual Samsung ini murah, terjangkau, dan memang cukup di kantong saya. Lalu karena cukup, saya belilah ini Samsung. Saya beli dengan semangat, dengan senangnya saya beli ini HP. Saya beli. Lalu kemudian saya tahulah ini HP yang murah ini adalah barang KW-an. Yang tadinya saya senang, sudah pasti jadi sedih. Aduh, rupanya dapat yang KW. Jelas kalau kita bicara mesin atau apapun pasti lebih hebat yang asli. Demikianlah adanya agama juga. Semua kalangan ingin yang asli. Tapi ada saja orang-orang, oknum-oknum yang membawakan akan yang palsu ini. Ada saja orang-orang yang menjual barang-barang palsu ini. Lalu ada seperti saya tadi, dia rajin ke gereja, dia ikut apa yang dikatakan dari depan dengan kepolosan hatinya. Apapun itu dia terima. Dia ikut saja. Dia beli itu, tapi tidak tahunya itu adalah di luar daripada apa yang Tuhan kehendaki. Kita lanjutkan. Manakah hari yang ketujuh itu? Kita akan belajar, kita akan lihat lewat Alkitab, kita akan lihat lewat astronomi, kita lewat bahasa kita akan lihat, dan sejarah kita akan lihat hari apakah ketujuh ini dan hari apakah Sabat ini. Lukas 23 ayat 54 sampai 56. Kita belajar dari Alkitab yang pertama. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dengan melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak dan mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Kalau kita lihat di awal, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Artinya di belakang Sabat hari ini. Dan keesokan harinya pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Setelah Sabat kemudian besoknya lagi, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka dan perempuan-perempuan lain pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan oleh mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Kita dapat kesimpulan. Hari pertama, sebelum Sabat tadi adalah hari persiapan. Dan setelah Sabat tadi adalah hari pertama minggu itu. Dengan kata lain kita bisa ambil kesimpulan hari persiapan adalah hari Jumat, hari Sabat adalah hari Sabtu,
dan hari pertama adalah hari Minggu. Ini kita lihat dari Alkitab. Kalau kita lihat lagi di kamus kita, saya tidak tahu kamus sekarang. Hari ketujuh, Sabtu adalah hari ketujuh dalam minggu. Jadi di kamus juga katakan hari Sabtulah hari yang ketujuh. Lalu kita lihat bagaimana observatory di Washington DC, Amerika Serikat. Bagaimana tidak adanya perubahan dalam kelanjutan perputaran minggu. Astronomi juga menyetujui apa yang kita pahami saat ini. Dan sampai sekarang tidak ada perubahan dalam perputaran minggu. Jadi masih sama apa yang kita pahami dahulu sampai sekarang. Belum berubah. Nah, kalau kita lihat juga kalender di rumah kita pasti ada, kalender di Eropa kebanyakan mencantumkan hari Minggu sebagai hari pertama dalam minggu. Perubahan ini dibuat dan kalender sebelumnya menempatkan dengan tepat hari Sabtu sebagai hari ketujuh dan hari Minggu sebagai hari yang pertama. Yehezkiel 20 ayat 12. Hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Allah yang menguduskan mereka. Kita bisa analisa Yehezkiel ini. Bagaimana Tuhan berkata, ketika kita menguduskan akan hari Sabat, maka dengan kata lain bahwa kita sudah menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi Tuhan kita. Peringatan di antara aku dan mereka adalah hari Sabat, bukan hari yang lain. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Banyak orang yang salah menafsirkan akan ayat ini. Orang-orang berkata menggenapi artinya sudah memalangkan di kayu salib. Tapi bukanlah demikian isinya. Menggenapi di sini adalah bagaimana ketika Tuhan datang, Dia juga menghidupkan akan hari Sabat ini. Ketika Tuhan datang, seperti kebiasaannya tadi, Dia juga datang ke bait suci adalah hal untuk menggenapi akan hukum Taurat ini. Jadi bukan meniadakan Yesus datang, tapi menghidupkan, menguatkan, dan menggenapi akan hukum Taurat atau kitab para nabi. Kecil ya, Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahi ataupun menguranginya. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh juga dikurangin. Karena tangan Tuhan langsung yang tuliskan ini. Dan kalaupun dikurangi atau ditambahi, tangan Tuhanlah yang punya otoritas untuk hal ini. Di luar daripada tangan Tuhan, tidak ada yang boleh tambahi. Ini 10 hukum Taurat. Tidak boleh ada yang mengurangi. Ini dari 10 hukum Taurat. Wahyu 12 ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah mengambil bagiannya dari pohon
kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Siapa yang ingin bagiannya diambil oleh Tuhan? Gak ada yang mau. Siapa yang mau diambil bagian dari kehidupan? Tidak ada yang mau. Oleh sebab itu, jangan sampai ada di antara kita yang mengurangi maupun menambahi dari perkataan kitab nubuatan ini. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti 10 hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadapnya. Perhatikan ini. Kalau kita ikut hukum 1 sampai 9, tapi yang ke-10 kita tidak ikuti, Yakobus katakan bahwa kita bersalah terhadap seluruhnya. Kalau 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kita ikuti, tapi di tengah kita abaikan, hanya 1 kita abaikan, kita sudah bersalah terhadap seluruhnya. Ini dia, sejarah pernah catatkan. Baca ini adik-adik, sejarah pernah catatkan. Ini bagaimana Saint Caterina Catholic Church, Sentiel, bulan Mei, 21 Mei 1885, Katolik pernah catatkan. Mungkin hal yang paling berani, perubahan paling besar di gereja terjadi di abad pertama. Abad pertama adalah hal yang paling berani diubah. Lagi kita baca, hari suci Sabat diganti dari Sabat ke Minggu, bukan karena petunjuk dari Alkitab. Ini bukan orang Sabat yang catatkan adik-adik. Bukan orang yang mengikuti akan hari Sabtu yang catatkan ini. Tapi mereka yang berhari Minggu, kita tahu, sorry saya bukan mau jelek-jelekkan satu merek, satu agama, tapi kita mau belajar daripada apa yang sejarah sudah catatkan. Sekali lagi saya bukan mau jelek-jelekan atau bawa-bawa agama tertentu, tapi saya mau kita belajar dari sejarah yang sudah pernah ada. Oke, kita lanjut. Ini adalah hal yang paling berani mereka buat. Hari suci Sabat, mereka juga mengatakan bahwa sebenarnya hari Sabat itulah yang suci. Mereka ganti dari Sabtu ke Minggu. Dan ini bukan karena petunjuk dari Tuhan, bukan petunjuk dari Alkitab, tapi mereka yang buat itu. Diganti dari Sabtu ke Minggu, bukan karena petunjuk dari Alkitab, tetapi dari kekuasaan gereja. Perhatikan ini. Pada saat itu gereja ini memang sangat berkuasa. Dengan kekuasaannya, tapi sangat disayangkan ketika dia berkuasa, mereka menyalahartikan apa itu Sabat. Bukan Tuhan yang katakan ini diganti, tapi mereka yang katakan ini sudah diganti. Orang yang berpikir bahwa Alkitab satu-satunya wewenang sebagai logis harus menjadi orang Advent hari ke-7 dan memelihara Sabtu sebagai hari suci. Perhatikan, mereka juga katakan ini. Kalau siapa yang belajar Alkitab harus menjadi orang Advent atau orang yang memelihara dan menguduskan sebagai mana Yesus kuduskan hari Sabat sebagai hari suci. Ini tulisan daripada mereka, bukan tulisan daripada kita, orang yang Sabat. Dengan kata lain,
kita bisa temukan bahwa hari Tuhan adalah hari Sabat. Kita sudah belajar dari Alkitab, kita sudah belajar dari astronomi, kamus maupun sejarah sudah catatkan bahwa hari Sabatlah hari Tuhan itu. Lalu setelah kita mendengarkan pelajaran pada pagi hari ini, bagaimana ketika kita hendak berjalan bersama dengan Yesus, ketika kita yang namanya Kristen. Kristen adalah pengikut daripada Yesus, pengikut Kristus. Jadi apapun yang Kristus lakukan, kita sebagai Kristen, kita sebagai pengikut Kristus harus ikuti. Wahyu 22 ayat 19. Sudah barang tentu tidak ada di antara kita yang ingin kehidupannya diambil oleh Tuhan. Kehidupan, kita punya kehidupan dari kota kudus. Kita punya nama di tempat yang kudus. Kita punya nama di mana Tuhan berada, kita pun berada. Tapi tidak semua orang yang punya akan kehidupan tersebut. Hanyalah dia yang berjalan bersama dengan Yesus yang punya akan kehidupan tadi. Ketika kita sudah mendengarkan pekabaran pada pagi hari ini, adakah di antara kita yang rindu untuk berjalan bersama dengan Yesus? Adakah di antara kita yang rindu kehidupan kita itu bersama dengan Yesus? Adakah di antara kita yang rindu untuk mendapatkan barang yang asli tadi? Kalau ada, kita boleh berdiri di tempat kita masing-masing. Oke, baik. Karena kita sudah berdiri, biarlah pelajaran kita pagi hari ini, bagaimana ketika kita berjalan bersama Yesus, maka kita akan jalan dengan Yesus. Kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami bersyukur atas pekabaran yang baru saja kami dengarkan. Kami sudah belajar dari Alkitab, dari astronomi, dari kamus maupun dari sejarah, dan kami dapat keyakinan, dapat kesimpulan bahwa apa yang Tuhan lakukanlah yang kami ikuti. Biarlah Tuhan dengan bantuan daripada Roh Kudus Tuhan menyanggupkan akan masing-masing kami untuk berjalan bersama dengan Yesus. Dan biarlah ketika kami berjalan bersama dengan Yesus, maka kehidupan yang Tuhan sudah janjikan itu akan menjadi bahagian daripada kami sekalian. Dan terkhusus biarlah nama Tuhan ditinggi muliakan
dari sekarang hingga selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat penebus dosa kami. Amin. Terima kasih untuk firman-Nya pada pagi hari ini oleh Pendeta Ferdi Nenggolan, kiranya Tuhan memberkati. Dan untuk seluruh siswa-siswi kami supaya langsung masuk ke kelas masing-masing. Dan jangan lupa besok kita datang kembali chapel.